Hai guys, kembali bersama gua di Keduman Review. Bagaimana kabar kalian? Pastinya baik-baik aja kan? Pada kali ini gua akan mereview film dengan genre thriller yang berjudul House of Wax, dimana film ini menceritakan tentang misteri yang ada pada patung lilin. Kira-kira apa yang aneh dari patung lilin tersebut ya? Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung aja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka channel ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan video dari Keduman Review. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang sedang menyantap sarapan pagi. Terlihat si ibu sedang membuat topeng dari lilin, lalu tiba-tiba si ayah datang membawa seorang anak yang berteriak-teriak tidak jelas. Dan karena anak tersebut seperti tidak terkendali, sang ayah pun mengikatnya dan ditutup dengan tamparan keras dari si ibu. Dan film House of Wax pun baru dimulai. Scene berawal dari tempat di sebuah restoran cepat saji. Diperlihatkan dua gadis yang cantik bernama Carly dan Paige. Mereka sedang membahas tentang rencana pergi dengan pacarnya untuk nobar pertandingan football. Tak lama kemudian datang seorang pria yang ternyata pacarnya Carly bernama Wade. Lalu Wade pun bertanya kepada Carly kenapa kakaknya harus diajak nobar juga. Dan Carly pun beralasan biar seru dan rame saat tonton nanti. Scene pun beralih ke Paige yang menemui pacarnya yang bernama Blake. Terlihat Blake sedang melihat GPS untuk persiapan mereka pergi nanti. Paige pun memanggilnya namun Blake tidak merespon. Kemudian Paige pun ngambek dan Blake buru-buru menarik tangannya dan langsung memberikan ciuman mesranya. Kembali ke Carly dan Wade yang bertemu dengan kakaknya. Carly bernama Nick. Nick juga bersama temannya yang bernama Dalton. Singkat waktu, mereka pun berangkat untuk menonton football karena pertandingan dimulai besok pagi. Blake menyarankan untuk berhenti di hutan untuk camping sampai besok pagi. Kemudian mereka pun mulai membuat tenda dan mempersiapkan segala macam untuk keperluan camping. Setelah mereka semua selesai dengan tendanya, terlihat mereka bersenang-senang dan menikmati suasana di hutan tersebut. Lagi asiknya mereka bersenang-senang, datanglah mobil yang tidak kenal dan langsung menyoroti mereka dengan lampu jauh. Blake dan lainnya sudah meminta baik-baik kepada orang yang di dalam mobil tersebut, namun tidak direspon oleh orang itu, dan Nick pun kesal lalu melempar botol tepat mengenai lampu mobil itu. Dan mobil misterius pun itu pergi meninggalkan mereka. Singkat waktu, pada saat mereka semua tertidur, terlihat seseorang yang misterius sedang merekam Carly. Tiba-tiba Carly pun terbangun dan keluar dari tenda untuk mengecek suara yang ada di luar tadi. Terlihat orang misterius itu bersembunyi dan masih mengintip Carly. Tiba-tiba, ketika Carly berbalik badan, tiba-tiba Wade sudah ada di belakang Carly dan menyuruh Carly untuk kembali tidur. Scene beralih ke siang hari. Terlihat Blake membangunkan teman-temannya karena terlambat untuk pergi ke pertandingan football tersebut. Kemudian Blake dan para lelaki membereskan alat-alat camping. Namun terlihat Wade yang kesal karena mobilnya tidak mau menyala, dan pas dicek ternyata penbil mesinnya terputus. Di tempat lain, Carly dan Paige yang selesai buang air kecil mencium bau busuk. Lalu mereka pun penasaran dan mendekati bau busuk berasal. Tiba-tiba Carly terjatuh tepat di sumber bau tersebut, yang ternyata isinya tumpukan bangkai rusak. Kemudian teriakan Carly dan Paige itu didengar Wade dan yang lainnya. Tak lama kemudian datanglah mobil misterius dan terlihat seseorang yang keluar dari mobil lalu membuang bangkai binatang. Wade pun bertanya kepada orang tersebut, adakah bengkel di dekat-dekat sini? Lalu orang itu menjawab, di dekat kota Ambrose ada sebuah bengkel dekat pom bensin. Dan orang tersebut menawarkan tumpangan kepada Wade untuk ke kota Ambrose. Singkat waktu, Wade dan Carly sudah bersama orang tersebut. Lalu perjalanan mereka terhambat karena di depan ada sungai kecil. Dan Wade dan Carly meminta kepada orang itu untuk turun di sini saja dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Scene beralih ke Blake dan kawan-kawan yang ternyata terjebak macet parah, dan Nick menyarankan untuk putar balik saja ke tempat Carly dan Wade. Sementara itu, setelah berjalan cukup lama, Carly dan Wade akhirnya sampai di sebuah bengkel yang dekat pom bensin. Terlihat tempat itu sepi sekali, seperti tidak ada penghuninya. Dan mereka coba mencari-cari seseorang dan akhirnya mereka menemukan seseorang
di gereja yaitu bernama Bu. Bu meminta mereka untuk menunggu saja di bengkel sampai urusan dia di gereja selesai. Sambil mereka menunggu-nunggu Bu, mereka pun mampir di sebuah rumah lilin yang semuanya terbuat dari lilin dari dalam hingga luarnya juga. Singkat waktu, mereka akhirnya bertemu dengan Bu di bengkel. Namun, penbel yang dicari oleh Wade ukurannya tidak sesuai. Dan Bu pun memberitahu bahwa penbel yang Wade cari ada di rumah Bu. Sesampainya mereka di rumah Bu, Wade meminta izin untuk ke kamar mandinya. Setelah selesai dari kamar mandi, Wade dengan lancang masuk ke sebuah kamar di rumah Bu. Tak lama kemudian, lampu pun padam dan tiba-tiba Wade pun diserang oleh orang misterius. Scene beralih ke Carly yang menunggu di depan dan menyadari bahwa mobil yang diparkir di rumah Bu tersebut adalah mobil yang mengganggu mereka di hutan semalam. Tak lama kemudian Bu pun keluar dan Carly pun segera kabur karena Bu adalah orang aneh yang di hutan kemarin. Pada akhirnya setelah lama kejar-kejaran, akhirnya Carly pun tertangkap. Di tempat lain, Wade pun juga tertangkap oleh orang yang menyerang dia tadi. Parahnya, Wade pun disiksa dan dijadikan patung lilin. Tak lama kemudian, Nick dan Dalton sampai di kota Ambrose, lalu mereka pun berpencar untuk mencari Wade dan Carly. Akhirnya Nick pun bertemu dengan Bu dan menanyakan keberadaan mereka. Tapi Bu di sini berbohong dengan mengatakan tidak melihat mereka. Ketika Nick lengah, Bu pun menyerangnya. Namun, serangan itu meleset karena Nick berhasil menghindar karena mendengar suara Carly yang minta tolong. Lalu Nick pun berhasil mengunci Bu di luar dan menyelamatkan Carly. Di tempat lain, Dalton yang sedang mencari mereka di rumah lilin akhirnya bertemu dengan Wade yang sudah menjadi patung lilin. Tiba-tiba dari belakang Dalton pun diserang oleh seorang misterius yang memakai topeng itu. Sungguh malang nasib Dalton, pada akhirnya dia pun tewas dipenggal kepalanya. Scene beralih ke Black dan Paige yang sedang mantap-mantapan. Tiba-tiba Black pun keluar karena ingin menyetel musik. Paige pun menunggu di dalam tenda hingga tertidur karena Black tidak kembali dari luar. Lalu ada seseorang yang masuk yang ternyata itu adalah pria bertopeng. Paige pun panik dan keluar dari tenda. Kemudian dia melihat Black sudah terkapar dengan luka ditusuk pisau di lehernya. Kemudian Paige pun lari hingga masuk ke sebuah gudang. Namun malang nasib Paige, pria bertopeng itu menemukan Paige dan menombak Paige tepat di bagian matanya. Kembali ke Nick dan Carly, mereka pun akhirnya mendapat senjata. Lalu tiba-tiba Bu dari belakang menembak mereka. Untungnya tembakan itu meleset dan mereka pun memancing Bu ke sebuah bioskop. Dan akhirnya Nick pun berhasil menembak Bu tepat di bagian dadanya. Lalu mereka pun pergi meninggalkan Bu yang telah tergeletak. Scene berlari ke rumah Bu lagi. Nick dan Carly mengambil ponsel yang terjatuh yang ada di mobil. Dan ternyata ponsel itu tidak ada. Kemudian mereka coba mencari ke dalam rumah Bu. Ketika mereka sedang mencari ponsel, tiba-tiba Bu kembali dan dilanjutkan dengan pria bertopeng yang kembali dengan membawa Black dan Paige yang tengah dibunuh oleh pria tersebut. Lalu Nick pun berhasil menemukan jalan rahasia. Tanpa sengaja mereka berdua mencoba mencari tombol lampu yang ternyata membuat Bu dan pria bertopeng mengetahui keberadaan mereka karena lampu-lampu di kota ikut juga menyala. Pada akhirnya pria bertopeng berhasil menyusul mereka. Lalu Nick pun menghalangi pria tersebut dengan menumpahkan lilin yang dari tong besar tersebut. Scene pun beralih ke rumah lilin lagi. Kemudian Bu sudah menghadang mereka di sana. Lalu terjadilah duel antara Nick dan Bu. Ya, pada akhirnya Bu kalah karena Nick mendapat bantuan dari Carly yang memukul kepala Bu hingga bucat. Pada akhirnya pria bertopeng pun datang dan mengejar mereka ke lantai 2. Lalu terjadilah perkelahian yang hebat dan pada akhirnya pria bertopeng tersebut kalah karena ditusuk oleh Carly yang membuat mereka berdua berhasil selamat. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana menurut kalian? Film yang sangat mengerikan bukan? Oke, gua ceritain sebentar ya untuk dua orang psikopat ini. Karena seluruh penduduk kota Ambrose dibunuh dan dijadikan patung lilin oleh pria bertopeng dan Bu, yang ternyata mereka adalah anak dari seniman bernama Trudy yang kita lihat di scene awal tadi. Kemudian Trudy pun meninggal disebabkan gila dan terkena kanker otak. Trudy ini mempunyai dua orang anak kembar Siam, yaitu Bu dan pria bertopeng. Kita anggap pria bertopeng dan Bu ini adalah saudara kembar. Itu sebabnya pria tersebut menggunakan topeng atau saudaranya Bu karena ada cacat di bagian wajahnya.
yang disebabkan oleh bekas operasi. Mereka berdua terobsesi sekali dengan seni patung lilin. Namun, agar terlihat lebih nyata, mereka menggunakan mayat dari penduduk Ambrose yang mereka bunuh. Dan pada akhirnya mereka berhasil membuat sebuah kota yang dipenuhi patung lilin dari mayat penduduk Ambrose. Pelajaran yang kita bisa ambil dari film ini, janganlah kalian sembarang masuk ke wilayah orang lain. Barangkali orang tersebut tidak suka, lalu bisa saja membunuh kita. Mungkin segitu dulu untuk pembahasan film House of Wax ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan review keren dari Keduman Review. Kalau begitu gue pamit and see you di next video. Bye bye.